Bayangkan sebuah dunia di mana tidak ada rasa malu, tidak ada kecemasan, dan tidak ada keinginan yang menyiksa. Itulah kehidupan Nabi Adam dan Hawa di dalam surga. Namun, ada satu momen yang mengubah segalanya, ketika buah dari pohon terlarang, yang kita kenal sebagai buah huldi, disentuh. Banyak dari kita bertanya, apakah sebelum momen itu Adam dan Hawa tidak punya hasrat? Terima kasih Hawa. Rasanya manis sekali. Benar, sangat lezat. Mengapa mereka baru sadar kalau mereka telanjang setelah melanggar perintah? Dan benarkah perbedaan gender serta nafsu itu baru muncul sebagai hukuman? Hari ini, kita akan membedah secara gamblang misteri penciptaan manusia yang jarang dibahas di permukaan. Siapkan pikiran kalian, karena ini lebih dari sekadar cerita tentang sebuah buah. Pertama, mari kita luruskan satu hal. Apakah hawa nafsu baru ada setelah mereka makan buah huldi? Makanlah buah dari pohon itu. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jawabannya, tidak. Secara teologis, manusia diciptakan berbeda dengan malaikat. Malaikat hanya punya akal, sementara hewan hanya punya nafsu. Manusia, kita dibekali keduanya. Jika Adam dan Hawa tidak punya benih nafsu sejak awal, maka perintah Allah untuk jangan mendekati pohon ini tidak akan menjadi ujian. Logikanya sederhana, kamu tidak bisa menguji seseorang dengan makanan jika dia tidak punya rasa lapar. Iblis tidak menciptakan nafsu baru di dalam diri Adam. Iblis hanya membangunkan potensi keinginan yang tadinya tenang. Hasrat untuk menjadi kekal, hasrat untuk memiliki kekuasaan, itulah yang dibisikkan iblis. Jadi, nafsu sudah ada, tapi dalam kondisi yang sangat suci dan terkendali. Lalu, bagaimana dengan ketelanjangan? Apakah di surga mereka telanjang begitu saja tanpa rasa malu? Para ahli tafsir terkemuka menjelaskan bahwa sebelum melanggar perintah, Adam dan Hawa mengenakan apa yang disebut sebagai libasut taqwa atau pakaian takwa. Tubuh mereka tertutup oleh cahaya kemuliaan. Dalam kondisi ini, mereka tidak melihat aurat sebagai sesuatu yang syahwat atau memalukan. Namun, begitu buah itu dimakan, pakaian cahaya itu terlepas. Tiba-tiba, dimensi kesadaran mereka berubah. Mereka melihat fisik mereka secara biologis murni, tanpa pelindung spiritual. Inilah mengapa Al-Quran menyebutkan mereka langsung sibuk menutupi tubuh dengan daun-daun surga. Rasa malu muncul karena kesadaran ego dan jasmani mereka mulai mendominasi kesadaran ruhani. Pertanyaan selanjutnya, apakah perbedaan jenis kelamin baru ada setelah kejadian itu? Tentu tidak. Adam diciptakan sebagai laki-laki dan Hawa sebagai perempuan sejak awal untuk menjadi zauj, pasangan. Namun, fungsi biologisnya di surga berbeda dengan di bumi. Di surga, hubungan mereka adalah puncak kedekatan jiwa dan kenikmatan yang suci. Tidak ada beban reproduksi, tidak ada rasa sakit, dan tidak ada kotoran. Perbedaan gender ada untuk menciptakan ketenangan atau sakinah. Jadi, jenis kelamin bukan hukuman, melainkan desain awal Tuhan agar manusia bisa mengenal cinta. Hasrat biologis yang kita rasakan di bumi sekarang hanyalah versi kasar dari kenikmatan surgawi yang jauh lebih tinggi. Sering kita dengar anggapan bahwa perempuan punya nafsu 9 kali lipat dari laki-laki. Benarkah demikian? Secara riwayat, ini seringkali merupakan pendapat atau kutipan yang bermakna kiasan. Yang benar adalah, laki-laki dan perempuan punya potensi nafsu yang sama besar, namun cara kerjanya berbeda. Laki-laki cenderung lebih cepat terstimulasi secara visual, sementara perempuan lebih dalam secara emosional dan perasaan. Jika dikatakan perempuan punya 9 bagian nafsu, seringkali diikuti dengan kalimat, namun Allah memberinya 9 bagian rasa malu. Ini artinya, secara desain spiritual, manusia dibekali sistem kendali yang canggih agar tetap bermartabat. Peristiwa buah huldi bukanlah cerita tentang kesalahan semata, melainkan tentang transisi manusia dari makhluk surgawi menjadi khalifah di bumi. Nafsu bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dikendalikan. Karena tanpa nafsu, kita tidak punya energi untuk membangun dunia, dan tanpa akal, kita akan kehilangan arah. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah rasa malu yang kita miliki saat ini adalah sisa-sisa dari kesucian surga yang masih tertinggal? Tulis pendapatmu di kolom komentar, mari kita diskusi secara sehat. Jangan lupa klik like jika video ini memberimu wawasan baru, dan subscribe untuk perjalanan spiritual berikutnya. Sampai jumpa.